Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Presiden Republik Indonesia melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ada 5 menteri yang diganti oleh Presiden Prabowo Subianto. Namun dari menteri-menteri yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, masih ada 2 pos menteri yang sampai saat ini masih kosong pemirsa. Lantas benarkah kursi ataupun pos kementerian yang masih kosong ini akan menjadi magnet bagi PDI Perjuangan? Kita akan bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintan. Dan saya Widya Welintoria. Pemirsa, perbincangan lainnya yang juga akan kami hadirkan. Pemirsa, dari pihak kepolisian masih terus mengusut tuntas bagaimana kasus penjarahan yang terjadi di rumah sejumlah pejabat publik di Jakarta beberapa waktu lalu. Tidak hanya pelaku di lapangan, provokator di media sosial pun telah ditetapkan sebagai tersangka. Lantas pertanyaannya, apakah langkah tegas dari aparat penegak hukum ini menjadi pertanda bahwa akan mengungkap siapa yang menjadi aktor intelektual di balik kasus anarkistis ini? Kami akan menghadirkan perbincangannya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya pemirsa, langsung saja kita mulai. Akibat mati mesin saat melintasi jalur kereta api, sebuah minibus tertabrak kereta api Ranggajati di Probolinggo, Jawa Timur. Inilah rekaman video amatir detik-detik sebuah minibus tertabrak kereta api Ranggajati di perlintasan Jalan Nasional Tongas, Probolinggo, Jawa Timur. Terlihat minibus yang tertabrak dan terseret kereta api mengalami kerusakan cukup parah pada bagian depan dan belakang. Dari hasil pemeriksaan diketahui minibus tersebut sudah dalam kondisi mogok saat hendak melintas tepat di tengah rel sebelum kereta api Ranggajati datang. Ketika insiden terjadi, sopir minibus dengan cepat berhasil menyelamatkan diri. Sementara kereta api Ranggajati pun bisa melanjutkan perjalanannya usai melakukan pengecekan di stasiun Probolinggo. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Satu unit bus ALS yang berisi 33 penumpang atlet karate asal Kota Medan terbalik usai hilang kendali di ruas jalan eksit tol Padang Sicincin Nagari Kapalo, Hilalang, Kabupaten Padang, Pariaman, Sumatera Barat. 2 orang tewas, puluhan lainnya mengalami luka-luka. Beginilah pemirsa kondisi bus ALS usai terbalik. Bus yang berisi 31 anak-anak atlet karate ini terlihat mengalami kerusakan yang cukup parah. Bus yang terdiri dari 1 sopir dan 1 kernet yang berasal dari Kota Medan ini hilang kendali dan menabrak pembatas jalan hingga mengalami kecelakaan dan terbalik. 2 anak atas nama Muhammad DJ Lexi 17 tahun dan Fahiri Akbar 11 tahun mengalami luka di kepala dan meninggal dunia di tempat. Sementara 29 anak-anak lainnya mengalami luka-luka. Sedangkan 1 orang sopir dan 1 kernet melarikan diri dan masih dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Salah satu masjid yang berada di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan dibakar oleh orang tidak dikenal. Aksi pelaku terekam kamera CCTV masjid. Pemirsa, inilah rekaman CCTV saat salah seorang yang mengenakan mukena dan masker masuk ke dalam Masjid Al-Mujahidin. Orang yang tidak dikenal tersebut kemudian menuju ke salah satu lemari kaca penyimpanan barang lalu menyalakan api untuk membakar. Kebakaran ini diketahui setelah salah seorang jamaah wanita yang datang ke masjid melihat kepulan asap dan berteriak hingga mengundang perhatian jamaah lainnya yang tengah berada di dalam masjid. Dengan berbekal rekaman CCTV, pasca kejadian, pengurus masjid langsung melaporkan peristiwa ini ke kantor kepolisian sektor Biringkanaya. Setelah dilakukan olah TKP oleh tim Inafis Polrestabes Kota Makassar dan mengambil barang bukti rekaman CCTV, polisi masih mengejar pelaku untuk mengungkap motif pelaku yang nekat membakar masjid. Iya. Oh, sini deh.
Inisiator demo 13 Agustus di Pati, Jawa Tengah, Hussein Hafid, dihadang warga saat mendatangi posko pengawalan Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati. Ini Mas Hussein. Ini mabuk sama apa? Aku Mabuk. Terpantau aja. Breaking news. Sempat terjadi adu mulut antara warga yang berjaga di posko dengan Hussein hingga suasana makin memanas, yang membuat aparat kepolisian dan TNI datang ke lokasi untuk melakukan pengamanan. Mobil Hussein yang mogok didorong petugas dan dibawa ke halaman kantor Bupati Pati untuk diamankan. Koordinator Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono, menyebut Hussein Hafid datang ke posko pengawalan hak angket dalam kondisi mabuk. Hussein sudah diminta untuk pulang, namun tetap kembali ke posko sehingga memicu ketegangan dengan warga yang berkumpul di kawasan alun-alun Pati. Polisi yang datang berhasil meredam emosi warga sehingga situasi dapat terkendali tanpa insiden anarkis. Polda Jawa Barat bersama Polres Indramayu menangkap kedua pelaku kasus pembunuhan satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Polisi menyebut motif dari kasus tersebut karena dendam dan faktor ekonomi. Para pelaku terpaksa harus menggunakan kursi roda karena saat penangkapan mencoba melakukan perlawanan hingga dihadiahi timah panas oleh aparat kepolisian. Kasus tragis yang menewaskan 5 orang sekeluarga tersebut sempat menggegerkan warga sekitar. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap para tersangka. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku R dan P dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, serta pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Jenazah Zetro Leonardo Purba diterbangkan dari Peru menuju tanah air dan tiba pada Selasa petang. Dan kita akan pantau pemirsa informasi terbaru dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Virgi Dainas yang sudah berada di Bandara Soekarno-Hatta. Selamat malam Virgi, informasi terbaru dari sana silakan. Ya, selamat malam Vena Widi dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya jenazah staf KBRI 5 Peru dari Indonesia ini akan tiba pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Zetro Leonardo Purba ini meninggal di Peru dan juga sampai saat ini kami masih belum melihat Zetro ini keluar dari Human Remain Transit Lounge dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun tadi sempat dikonfirmasi bahwasannya nanti ketika ia akan tiba, ia ini akan langsung dibawa untuk langsung ke rumah duka yang ada di Jakarta Pusat atau Rumah Duka Sentosa. Dan juga nanti Zetro ini juga rencananya akan dikembalikan atau disemayamkan di TPU di Tangsel di Jombang. Namun pastinya di mana kami juga belum mendapatkan informasi yang tepat. Dan memang domisili dari Zetro Leonardo Purba ini merupakan orang Tangerang Selatan yang memang aslinya ini adalah orang Sumatera yang sudah lama tinggal di Tangerang Selatan. Dan juga untuk VVIP sendiri sejauh ini kami masih mendapatkan konfirmasi bahwa yang akan hadir ada Menteri Luar Negeri Sugiono. Namun siapa menteri lain yang hadir atau jajaran direksi kami masih belum mendapatkan juga informasi. Dan tadi saya sempat mencari keluarga dari Zetro Leonardo Purba ini, juga kami belum mendapatkan atau belum bertemu langsung dengan keluarga dari Leonardo, maksud kami Zetro Leonardo Purba sendiri. Dan juga Vena,
Windy dan juga pemirsa, rencananya juga nanti ini akan ada prosesi penghormatan terakhir untuk Zetro ini dilakukan di Kemenlu pada tanggal 11, yang dimana nanti dari tanggal 9 hingga tanggal 11 ini Zetro akan berdiam di rumah duka Sentosa di Jakarta Pusat. Sejauh itu bisa saya sampaikan atau memberikan update Vena dan Windy dan juga pemirsa. Nanti kami akan laporkan lagi jika ada update terbaru. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Virgi atas laporan Anda langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pemirsa, sehari usai melakukan reshuffle Kabinet, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta. Tampak sejumlah menteri mulai berdatangan melalui Istana Merdeka sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN Nusron Wahid, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Saat ditanya maksud dan tujuan digelarnya rapat terbatas, para menteri ini kompak menjawab untuk membahas sejumlah program strategis yang tengah dikerjakan oleh pemerintah. Hanya saja Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut jika ratas hari ini juga dihadiri Menteri Keuangan yang baru Purbaya Yudi Sadewa. Belum tahu ya. Lagi rapat dulu ya. Serah terima jabatan Menteri Koperasi dari Budi Aris Setiadi kepada Ferry Juliantono digelar di Auditorium Kemenkop Jakarta. Acara sertijab ini pun dihadiri seluruh jajaran pegawai kementerian, staf khusus hingga pejabat eselon di Kementerian Koperasi. Usai menandatangani berita acara serah terima jabatan, Budi Ari menyampaikan terima kasih kepada seluruh pegawai atas dukungan selama menjabat. Budi meyakini Ferry Juliantono adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan program Koperasi Merah Putih. Terlebih sebelumnya, Ferry merupakan wakilnya saat menjabat sebagai Menteri Koperasi. Sebagai menteri yang baru, Ferry juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Budi Ari selama 10 bulan menjabat sebagai Menteri Koperasi. Pergantian Menkop ini diharapkan memberikan energi baru dalam meningkatkan kinerja koperasi dan UMKM di seluruh tanah air. Terutama melanjutkan agenda strategis yang telah digariskan dalam program Koperasi Merah Putih. Sementara itu, pemirsa, di Aula Mezanin Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan serah terima jabatan juga dilakukan dari Sri Mulyani ke Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa. Upacara sertijab ini menandai berakhirnya karir Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang diembannya sejak tahun 2016 sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Sebelum menjadi menteri di Kabinet Presiden Prabowo dan juga Joko Widodo, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai orang nomor 1 di Kementerian Keuangan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak Desember 2005 hingga Mei 2010. Hadir dalam serah terima jabatan Menkyu, pagi tadi sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih seperti Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Mendagri Tito Karnavian, Menkes Budi Gunadi Sadikin. Hadir juga sejumlah pejabat Bank Indonesia, OJK, dan sejumlah pejabat tinggi lainnya. Suasana meriah bercampur haru mewarnai pelepasan kepergian Sri Mulyani. Para pegawai Kementerian Keuangan berebut bersalaman, berfoto hingga memberi bunga kepada mantan bendahara negara ini. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Satuan Siber TNI mengklaim menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan konten kreator sekaligus CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Untuk menindaklanjuti hal ini, Komandan Satuan Siber TNI Brigjen Juwinta Ombo Sembiring didampingi Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin sore tadi. Kedatangan dari Sat Siber TNI ini untuk berkonsultasi dengan penyidik Polda Metro Jaya terkait temuan dugaan tindak pidana Ferry Irwandi yang ditemukan dilakukan patroli siber.
Sebelum berkonsultasi dengan Polda Metro Jaya, pihak TNI sudah berupaya menghubungi Ferry Irwandi namun nomor telepon yang bersangkutan tidak dapat dihubungi. Sementara itu, menanggapi temuan Satuan Siber TNI, Ferry Irwandi menyatakan dirinya tak gentar dan siap menghadapi proses hukum yang berlaku. Diketahui Ferry Irwandi merupakan penggiat media sosial yang kerap menyuarakan aspirasinya melalui multiplatform dengan jumlah pengikut mencapai 2,9 juta. Pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Presiden Prabowo Subianto kembali melontarkan peringatan keras kepada para pengusaha nakal yang gemar mengakali aturan. Prabowo tidak akan melunak dan telah menarik jutaan lahan hutan dari para pebisnis yang melakukan praktik ilegal untuk dikembalikan ke negara. Pemerintah bahkan telah membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan untuk memastikan penegakan hukum berlaku. Lantas siapa pengusaha besar yang dimaksud oleh Prabowo? Presiden Prabowo Subianto kembali mengungkit perilaku pengusaha nakal yang gemar mengakali aturan. Padahal para pengusaha ini sudah mendapatkan berbagai kemudahan berbisnis dari pemerintah, mulai dari pemberian hak guna usaha sampai kredit dari bank milik negara. Namun alih-alih taat aturan, pengusaha ini malah mangkir dari kewajiban. Prabowo pun menegaskan telah menarik jutaan hektar lahan dari pengusaha nakal untuk dikuasai kembali oleh negara. Langkah itu diambil merujuk pada ketentuan konstitusi bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Ada pengusaha-pengusaha yang sudah besar, kita kasih HGU. Berarti bumi, air, kita kasih kredit dari bank pemerintah. Sudah dikasih, masih melanggar. Masih nggak mau bayar pajak, masih nipu-nipu. Bahkan ada yang di hutan lindung menganggap pemerintah Indonesia itu bisa gue atur. Sudah laporan di Majelis Permusyawaratan Rakyat, pemerintah saya sudah menguasai kembali 3,1 juta pada tanggal 15. Hari ini sudah 3,2 juta. Akhir Agustus akan menjadi 3,5 juta hektar. Mungkin September akan jadi 3,7 juta hektar. Sudah kami kuasai kembali di tangan pemerintah Republik Indonesia. Sikap Prabowo tegas, tak akan melunak kepada para pebisnis yang enggan mematuhi aturan. Pengusaha yang melanggar harus membayar pajak, termasuk dendanya. Nggak ada pemutihan. Enak aja. Udah ngelanggar minta diputihkan. Kalau tidak ganti rugi ya saya ambil. Lantas siapa pengusaha kakap yang dimaksud Presiden Prabowo itu? Tentu kalau bicara siapa yang dimaksud gitu ya, tentu profil targetnya yang pasti bukan petani kecil, Mas. Ya, jadi melainkan ya korporasi pemegang konsesi atau izin yang pertama ya di situ kan memegang HGU dan tetapi melanggar syarat pemanfaatan lahan, kemudian juga memasuki menyerobot kawasan hutan tanpa perizinan kehutanan gitu ya. Dan juga tidak patuh pajak ya, sambil memanfaatkan fasilitas negara, contoh misalnya kredit, bank himbara gitu ya, kemudahan perizinan, bahkan diberikan misalnya insentif gitu ya. Nah tentu kan kalau kemudian wajar pemerintah kemudian ingin menata ulang kan begitu ya.
Pemerintah memang tengah getol menertibkan tata kelola kawasan hutan dan perkebunan. Prabowo bahkan membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas yang diketuai Menteri Pertahanan Syafri Samsudin itu diberi mandat besar, memberantas aktivitas ilegal di kawasan hutan, meningkatkan tata kelola lahan, dan memaksimalkan penerimaan negara. Sudah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan untuk memastikan seluruh lahan-lahan yang dimiliki oleh negara itu digunakan untuk kepentingan rakyat. Kemudian menyisir seluruh potensi tanah-tanah yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang digunakan secara ilegal, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan, kemudian pertambangan yang menggunakan lahan secara ilegal, kemudian melanggar hukum, misalnya melanggar wilayah hutan lindung dan sebagainya. Itu ditertibkan. Semua kan ada sistemnya ya. Sistem itu nanti akan dijadikan satu patokan siapa yang melanggar atau siapa yang tidak. Hanya masalahnya kan masalah tindakan ini ya. Mungkin selama ini melanggar tapi belum diapa-apakan. Nah, sekarang akan diapakan nih. Perintah tegas Presiden Prabowo menertibkan pengusaha nakal yang gemar mengeruk kekayaan alam tapi kerap mangkir dari kewajiban langsung dieksekusi Satgas yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga. Pada Agustus lalu, Kejaksaan Agung sudah menguasai kembali 3,3 juta hektar kawasan hutan yang digunakan untuk perkebunan kelapa sawit ilegal. Selain kebun sawit, Satgas PKH juga menertibkan lahan seluas 4,2 juta hektar yang digunakan sebagai tambang ilegal. Sebagai pelaksanaan perintah Presiden melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan, maka dapat kami sampaikan Satgas PKH sebelumnya melakukan penertiban terhadap beberapa kebun sawit yang keberadaannya ilegal di kawasan hutan. Itu telah kita kuasai seluruhnya sebesar 3.314.022,75 hektar. Penindakan pengusaha nakal di sektor perkebunan dan pertambangan diharapkan bisa menimbulkan efek jera. Tak hanya bertujuan melindungi lingkungan, tapi sekaligus memberantas praktik ilegal yang selama ini menjadi penyebab kebocoran pundi-pundi negara. Perusahaan-perusahaan besar itu harus patuh terhadap hukum, dan itu komitmen Presiden, karena Presiden sejak dulu berkeyakinan banyak lahan-lahan kita itu tidak digunakan tidak sebagaimana mestinya, bahkan menyebabkan kebocoran-kebocoran keuangan negara. Jadi Presiden akan terus bertindak tegas terkait dengan perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum ini. Jadi kalau kemudian tata kelola diperbaiki, kemudian kelembagaan juga diperkuat gitu ya, maka tentu kepastian hukum ini juga akan semakin naik gitu, atau terang benderang lah gitu ya, atau transparan dan akuntabel gitu ya. Apalagi kalau misalnya koridor normalisasi dan penindakannya juga clear begitu sesuai dengan perundangan yang berlaku. Konsistensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang enggan berkompromi dengan pebisnis nakal tentunya patut diapresiasi. Transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu dinilai menjadi kunci memberangus praktik ilegal. Dan akhirnya pendapatan negara bisa dioptimalkan untuk kemakmuran rakyat. Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle kedua terhadap beberapa menteri Kabinet Merah Putih Senin kemarin. Adapun menteri yang diganti yaitu Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani,
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Qadir Kardi, dan Menteri Koperasi Budi Ari. Dan sorenya, Presiden Prabowo langsung melantik menteri baru di Istana Negara. Menteri yang dilantik adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak. Dalam perombakan ini, Presiden Prabowo masih ada 2 kursi menteri yang belum diisi, yakni pengganti Menko Polhukam Budi Gunawan dan Menpora Tito Aryotejo. Lantas, ada apa di balik kosongnya 2 pos kementerian ini? Benarkah Presiden masih mencari sosok yang cocok mengisi kursi menteri tersebut? Benarkah 2 kursi menteri kosong dipersiapkan menjadi magnet untuk PDIP berlabuh di pemerintah Prabowo? Dua kursi menteri masih kosong. Untuk siapa pemirsa? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda yang sudah hadir di Studio TV One. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Pak Sugiat Santoso, politisi dari Partai Gerindra. Selamat malam Pak Sugiat. Selamat malam pemirsa TV One dimanapun berada. Selain Pak Sugiat, di tengah ini sudah hadir Prof. Gun-Gun Herianto, pakar ilmu komunikasi politik UIN Jakarta. Selamat malam Prof. Selamat malam. Sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Selain Prof. Gun-Gun, ini juga kami hadirkan malam hari ini ada Mas Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam Mas Freddy. Selamat malam Mbak, selamat malam TV One. Selain ketiga narasumber yang sudah hadir bersama saya, ini juga kami sudah terhubung pemirsa melalui sambungan virtual Zoom bersama Pak Hendrawan Supratikno, politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Selamat malam Pak Hendrawan. Selamat malam, salam kebangsaan. Baik, saya ingin mengawali diskusi kita malam hari ini untuk mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kita tahu 5 menteri kemudian direshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto, tapi masih ada 2 pos kementerian yang sampai saat ini masih kosong kursinya. Apa sih pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto tidak langsung kemudian mengumumkan siapa pengganti yang untuk menteri-menteri yang direshuffle kemarin? Ya, yang pertama yang kita pahami secara bersama-sama bahwa reshuffle ini kan menjadi hak prerogatif Presiden, ya, baik dari segi motifnya, niatnya, bagaimana mekanismenya, dan juga siapa-siapa yang akan direshuffle. Saya pikir pada reshuffle kali inilah menunjukkan bahwa itu sesungguhnya menjadi prerogatif Presiden. Bagaimana publik belum dapat ancang-ancang, tapi sudah Presiden melakukan reshuffle kemarin kan. Tapi yang saya pahami, apapun motifnya, secara presisi itu Presiden yang lebih tahu, tapi kita berbaik sangka bahwa reshuffle kali ini dalam konteks untuk meningkatkan kinerja kabinet. Bagaimana ini kan Pak Prabowo di APBN 2026 lah ini baru running secara total pemerintahan beliau. Bagaimana sekarang di DPR bersama eksekutif kita sedang membahas alokasi anggaran di setiap kementerian. Saya yakin dan percaya bahwa reshuffle kali ini menjawab kebutuhan-kebutuhan yang sangat fundamental. Bagaimana kabinet Pak Prabowo ini bisa bekerja lebih baik ke depan mengeksekusi program-program pembangunan. Oke, saya mau ke Prof. Gun-Gun kalau begitu. Prof, 2 kursi menteri yang di reshuffle masih kosong. Apa sih yang membuat Presiden Prabowo ini belum juga mengumumkan 2 kursi kosong ini? Apakah memang sulit untuk mencari penggantinya? Menurut saya mungkin satu posisi yang sulit ya, yaitu Menko Polhukam. Ya. Kalau dengar-dengar sih kalau Menpora kan sudah ada tabungan nama ya. Tapi Menko Polhukam ini kan perlu langkah yang tepat dilakukan oleh Pak Prabowo, mengingat kualifikasi orangnya tidak sembarangan. Maksud saya tidak sembarangan, ini isunya sedang menjadi sorotan publik. Isu politik dan keamanan di saat turbulen seperti kemarin ya, penghujung Agustus, dan harapan publiknya sangat tinggi. Kemarin ada ruang bolong termasuk gap gitu ya, yang kemudian tidak terantisipasi dengan baik, terutama pada saat awal munculnya gerakan ekstra parlementer yang masif dan eksesif. Nah, ini tentu butuh orang yang tough, sekaligus tidak ada psychological barrier ya, dengan tidak ada hambatan psikologis itu dengan Presiden. Ini adalah posisi sangat strategis ya, karena di bawah koordinasi Polhukam ini banyak sekali
Dan itu terhubung dengan bukan hanya antisipasi sekarang, menjaga kepastian dan kenyamanan di saat kemarin muncul huru-hara politik dan keamanan. Sehingga ya tentu sekarang dipercayakan kepada Pak Safri gitu ya sebagai ad interim merangkap Menhan, tetapi kan itu temporer. Ya. Maka menurut saya timing nanti pada saat diumumkan itu akan menjadi sorotan publik. Kenapa? Karena orang berharap banyak pada Polkam ini. Siapa yang menjadi Menko itu akan menentukan apakah trust terbangun atau tidak. Sama seperti Menteri Keuangan sekarang. Ini kan menjadi salah satu harapan karena tuntutan terbanyak ya paling tidak di mungkin akhir periode honeymoonnya ya kekuasaan Pak Prabowo di awal adalah soal ekonomi, soal kepastian politik dan kepastian keamanan. Termasuk hukum gitu. Oke, baik. Menarik ya kalau kita tangkap apa poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, ini adalah pos-pos krusial yang juga sangat dinanti siapakah sosok penggantinya. Tapi ada kabar yang berhembus begitu bahwa pos kursi yang masih kosong ini akan menjadi magnet bagi PDI Perjuangan. Apakah benar? Kita tanyakan langsung kepada Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, sampai saat ini PDI Perjuangan apakah sudah mendapatkan ajakan begitu untuk bergabung ke pemerintahan dan masuk dalam mengisi kekosongan salah satu menteri yang masih kosong sampai saat ini? Iya, jadi pertanyaan yang luar biasa ini menurut saya. Karena kan sudah jelas bagi semua bahwa salah satu putusan dalam Kongres kami sebagai partai memposisikan sebagai partai penyeimbang. Nah, sebagai partai penyeimbang ini tentu memiliki konsekuensi, salah satunya adalah kami harus konsisten berada di luar kabinet. Dan semua tahu saya kira ya konsistensi dan reputasi seperti ini perlu dibangun agar demokrasi yang kita harapkan, demokrasi yang sehat, demokrasi yang memiliki mekanisme checks and balance itu bisa berjalan dengan baik. Jadi magnet itu saya kira hanya disebarkan oleh orang-orang yang selalu mengiming-imingi ya agar semua masuk ke kabinet sehingga demokrasi yang kita bangun menjadi demokrasi yang bisa dikatakan demokrasi yang tidak fungsional, demokrasi yang cacat, atau demokrasi yang tidak mampu mendengar respons dari masyarakat luas. Oke, Pak Hendrawan, tapi kalau dari dalam internal PDI Perjuangan ini, masihkah konsisten begitu untuk berada di luar pemerintahan, menjadi penyeimbang seperti yang dikatakan tadi, atau sebetulnya masih membuka peluang begitu dengan adanya ajakan dari Presiden Prabowo Subianto? Jadi begini, partai yang memutuskan untuk menjadi partai penyeimbang itu tidak mudah loh. Tidak bisa semua partai memutuskan menjadi partai penyeimbang. Karena partai ini harus memiliki visi, misi, ideologi yang jelas, ya, dengan kemampuan ya untuk menjadi mitra strategis dari partai yang berkuasa. Itu sebab posisi ini adalah posisi yang terhormat. Itu sebabnya akan dijaga dengan baik dan Ketua Umum kami, ya Ibu Megawati Soekarno Putri, saya kira memiliki rekam jejak yang sangat meyakinkan terhadap konsistensi itu. Baik, saya mau ke Mas Freddy kalau begitu. Mas Freddy, ini kan masih ada 2 kursi kosong begitu. Salah satu menteri yang juga diganti ini sebelumnya Pak Budi Ari. Apakah dari relawan juga melihat adanya peluang kursi kosong dari menteri yang masih kosong saat ini jadi peluang bagi relawan untuk bisa mengisi kursi tersebut? Ya, kalau kembali tadi seperti kata Bang Sugiat ya, itu kembali memang prerogatif presiden. Ya, kalau masalah bicara peluang, ya saya kira kader-kader terbaik bangsa ini, putra-putra putri terbaik bangsa ini, siapa saja punya peluang untuk itu, termasuk relawan. Toh ada presiden untuk itu ya. Beberapa teman-teman saya di relawan pernah masuk kabinet, termasuk ketua umum saya. Jadi bukan hal yang mustahil juga itu. Cuma kembali lagi, presiden kita percaya
pasti melakukan hitung-hitungan ya secara politik, termasuk melihat juga siapa sosok yang tepat di posisi-posisi itu. Jadi kita percaya bahwa Presiden Prabowo di dalam memutuskan termasuk reshuffle ini ya pasti untuk kepentingan rakyat dan juga untuk kepentingan bangsa dan untuk kemajuan kata Bang Sugiat tadi ya, kabinet ke depan meraih cita-cita Presiden Prabowo, termasuk cita-cita kita untuk Indonesia maju. Oke, kalau kita lihat daftar menteri-menteri yang kemudian masuk dalam reshuffle kali ini, beberapa diantaranya ini adalah menteri-menteri dari era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo sebelumnya. Apakah memang dengan adanya reshuffle ini juga menjadi sinyal untuk kemudian menjaga jarak begitu dengan Pak Jokowi? Nanti kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Prof. Gun-Gun. Prof. Gun-Gun, ini kalau kita lihat daftar menteri yang kemarin kena reshuffle, ini adalah menteri-menteri yang pernah bekerja di era sebelumnya, di era pemerintahan dari Presiden Joko Widodo begitu. Tapi kalau kita lihat, apakah ini juga bisa digambarkan sebagai sinyal untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi? Menurut saya ini Pak Prabowo mencoba untuk mencari titik keseimbangan baru ya. Kenapa? Karena kan persoalan banyak, ekspektasi tinggi, sehingga kemudian pada saat betul-betul ada kemarin trigger, itu ada evaluasi yang menyeluruh termasuk relasi kuasa, hubungan antar aktor. Contoh misalnya banyak menteri yang politik asosiatifnya sangat identik begitu ya, dengan sebut aja rezimnya Pak Jokowi. Nah ini kan banyak yang kena reshuffle juga. Artinya, karena kalau kita bicara reshuffle itu bicara dua dimensi. Satu dimensi politik, yang kedua bicara soal dimensi teknokrasi. Kita tidak mungkin bisa hanya mengatakan soal kinerja. Iya kan, teknokrasi itu memang pasti akan jadi evaluasi presiden. Tetapi kan selalu kita harus memasukkan atmosfer politik, begitu ya. Contohnya soal atmosfer politik itu adalah relasi antar aktor. Nah, saya lihat ketika misalnya Pak Prabowo itu sudah mendeklar di 15 Agustus soal rancang bangun ya. Pemerintahannya yang optimal dengan anggaran di eranya Pak Prabowo sampai 2026 mendatang, yang nanti tentu juga akan dievaluasi oleh publik bagaimana kinerja berdasarkan harapan-harapan yang tentu tidak mudah untuk direalisasikan oleh Pak Prabowo. Maka kemudian saya lihat track lainnya yang diupayakan oleh Pak Prabowo membangun trust itu adalah dengan mengoptimalkan, sebut aja itu mengaktifasi ya, ragam sosok yang kemudian bisa mendukung kinerjanya Pak Prabowo yang betul-betul optimal. Politik asosiatifnya identik dengan Pak Prabowo, begitu kira-kira. Saya lihat contohnya misalnya, Pak BG itu kan tidak terlalu identik dengan Pak Prabowo, ya kan? Nah nanti siapa yang menggantinya? Dan itu kemudian akan ada semacam persepsi bahwa Pak Prabowo betul-betul sekarang mengontrol, ya kan, seluruh kabinet, termasuk orang-orang yang membantunya, itu untuk mengoptimalkan visi yang menjadi visinya Pak Prabowo. Ya, termasuk misalnya Menteri Keuangan kemarin kan bukan betul-betul politik asosiatifnya identik dengan Pak Prabowo, tapi lebih dengan periode-periode sebelumnya. Pak Bu Sri Mulyani kan sudah menjabat lama sekali di kabinet, termasuk di eranya Pak Jokowi. Pak Karding misalnya, itu menurut saya juga tidak merepresentasikan politik asosiatif kuat dengan Pak Prabowo gitu. Nah, saya melihat ada semacam upaya mencari titik keseimbangan baru dengan meletakkan orang-orang yang sekarang diharapkan ya menjadi penguat politik asosiatif kepemimpinan Pak Prabowo gitu. Dan ini juga tentu menjadi perbaikan sekaligus menjadi cara publik untuk jauh lebih clear melihat apakah betul Pak Prabowo bisa mengoptimalisasi ya orang-orang yang sekarang betul-betul dikontrol oleh dia. Tidak hanya dikontrol oleh orang-orang lain atau menjadi proksi dari kuasa politik orang lain begitu.
mencari titik keseimbangan baru dan juga tentunya ini adalah asosiasi politik yang identik dengan Pak Prabowo. Artinya Mas Freddy, ini kalau kita lihat kinerja dari menteri-menteri yang kemarin kena reshuffle dari Presiden Prabowo Subianto, ini belum sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Anda melihatnya seperti apa? Kalau Kembali lagi ya, itu memang proses pergantian ini, reshuffle kabinet ini adalah kewenangan prerogatif Pak Presiden Prabowo. Tapi saya secara pribadi termasuk Projo, ini kita melihat sesosok Menteri Koperasi Budiari pada saat itu ya tidak ada masalah dengan kinerja. Menurut saya beliau deliver. Ya, tugas yang diberikan itu Kopdes itu tidak ada masalah kinerja ya? Tidak ada masalah kinerja. Kopdes berhasil beliau install ya bersama Pak Wamen yang sekarang menteri pada saat ini, dan apa ya bahasanya Pak Budiari itu, kita itu bangsa Indonesia bahkan sampai sekarang terkopdes-kopdes. Artinya ini luar biasa lah, wabah Kopdes ini udah sampai ke bawah-bawah. Jadi menurut saya reshuffle ini bukan karena kinerja, karena kinerja, tetapi memang saya bisa juga mengiyakan Prof. Gun tadi, asosiasi keseimbangan baru, asosiasi politik yang kuat gitu loh. Jadi karena publik melihat ini. Bukan soal citra, Mas Freddy. Kalau kita lihat kan Pak Budiari citranya ini berkaitan dengan kasus yang judi yang sedang diperbincangkan begitu, kasus besar judi online, termasuk juga Wamenaker, Noel ini juga sama begitu. Bagaimana Anda melihat? Apakah ini berkaitan juga dengan citra? Kita tidak melihat itu karena kebetulan sudah putus itu, ya sudah putus, dan Presiden tahu persis itu bahwa di dalam proses persidangan itu yang sangat terbuka di dalam putusan bahwa memang Budiari tidak terlibat di situ. Jadi saya juga melihat tidak ada masalah citra yang terus saja dikatakan di framing kepada Budiari terlibat judol. Tapi saya lebih sepakat kepada Prof. Gun yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo perlu mencari keseimbangan politik yang baru yang diasosiasikan kepada dia secara mutlak. Ya bukan berarti Presiden Prabowo itu ada masalah dengan Presiden Jokowi, dengan Pak Jokowi. Bukan berarti seperti itu. Ya, itu saya yakin betul, kita Projo yakin betul bahwa Presiden Prabowo tidak akan pernah terjebak dengan provokasi-provokasi seperti itu. Ya, dengan adu domba seperti itu. Saya percaya bahwa Presiden Prabowo hubungannya akan terus membaik, akan terus baik dengan Presiden Jokowi. Jadi memang lebih kepada memang kebutuhan yang dimaui oleh Presiden itu sendiri, yang kita tidak bisa menebak, tapi ya analisa tadi disampaikan Prof. Gun memang publik harus melihat ya, mungkin pasar harus melihat semua ini kan semua ya, presiden ini kan presiden semua ya. Baik. Bukan hanya presidennya, pendukungnya Prabowo Gibran saja, tapi presiden semua, dan ini butuh ya keseimbangan politik yang baru agar ini bisa berjalan kencang. Mungkin seperti itu. Baik, saya mau mendengar dari Gerindra kalau begitu. Kalau Gerindra melihatnya seperti apa? Apakah ini juga sebagai langkah untuk menjaga jarak dengan Pak Jokowi? Enggak, kalau kita lihat misalnya konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto selama hampir 1 tahun ini, sekitar 10 bulan, saya pikir tidak ada hambatan komunikasi politik dengan siapapun. Ya. Bahwa satu-satunya tokoh politik yang itu cair komunikasinya dengan tokoh politik lain, saya pikir hanya Pak Prabowo ya. Ketika misalnya ada beberapa tokoh politik yang sampai sekarang itu belum tuntas komunikasinya. Saya pikir reshuffle ini tidak dominasi dimensi politiknya tidak terlalu kental. Karena memang tidak ada masalah konsolidasi politik yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto. Misalnya dengan PDIP. Walaupun PDIP mengatakan di luar pemerintahan, tapi beberapa kali statement Bu Mega menyatakan bahwa PDIP akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Prabowo yang itu terkait dengan hajat hidup rakyat. Dan itu sangat kentara misalnya di parlemen, di DPR. Bahwa kita sangat merasa didukung oleh
PDIP dalam setiap rapat-rapat yang itu untuk mensukseskan program-program dari kementerian terkait yang ada di pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Saya memahami betul misalnya karakter Pak Prabowo sebagai seorang pemimpin. Orientasinya orientasi hasil. Bahwa pasca penetapan anggaran APBN 2026, beliau ingin memastikan tidak ada lagi problem-problem internal yang itu bisa menghambat percepatan dari eksekusi program-program beliau. Misalnya, sesungguhnya kan yang paling menarik dari reshuffle ini adalah pergantian Menteri Keuangan. Kan sebetulnya di awal-awal memang ada masukan dari beberapa pakar, dari beberapa kampus dan tokoh-tokoh yang mengatakan bahwa dalam konteks majap kan selama ini kan Pak Prabowo dengan paradok Indonesianya kan mengkritik betul bagaimana arah pembangunan ekonomi yang selama ini ada di Indonesia kan. Bagaimana Pak Prabowo selalu mengatakan berulang-ulang ke depan kita berharap pembangunan kita orientasinya adalah rakyat. Bagaimana kekayaan negara kita ini diakumulasi, diamankan, diselamatkan, dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dan kalau kita misalnya lihat juga peta globalnya, Pak Prabowo kan kecenderungannya sekarang membangun koalisi ekonomi globalnya ke Cina, ke Rusia, ke BRICS lah kan. Sementara ya kita sama-sama pahami bahwa majap ekonomi Ibu Sri Mulyani kan masih berorientasi pada kiblatnya ke Amerika atau Barat kan. Saya pikir banyak masukan sejak awal yang disampaikan oleh pakar-pakar ekonomi belum nyambung dalam track recordnya. Saya pikir reshuffle Kementerian Keuangan ini yang akan membuktikan bahwa apakah Kementerian Keuangan yang baru itu satu frekuensi, satu arah, satu majab dengan apa yang selama ini didengung-dengungkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Saya yakin dan percaya arahnya ke situ, bukan arahnya yang gosip politik atau intrik-intrik di lingkaran kekuasaan, tidak. Pak Prabowo nggak terpikir lagi itu. Dia terpikir bagaimana program-program yang terkait dengan hajat hidup rakyat dieksekusi. Bagaimana MBG, bagaimana Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana hilirisasi, dan bagaimana yang paling penting selalu dikatakan oleh Pak Prabowo. Kemarin kan kami diundang, disampaikan bahwa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun kekayaan alam, kekayaan negara kita ini itu keluar sampai 319 miliar US dollar. Oke, baik. Menarik apa yang dikatakan oleh Pak Sugiat ya. Mazhab dari Menteri Keuangan sebelumnya ini belum sejalan dengan Presiden Prabowo Subianto. Saya ingin dengar suara dari Pak Hendrawan kalau begitu. Kalau dari analisa partai penyimbang seperti apa? Apakah memang benar dengan adanya reshuffle ini Pak Presiden Prabowo Subianto ingin menyamakan mazhab terutama dengan program-program yang dijalankan ke depannya? Jadi reshuffle ini kita pahami sebagai hasil dari evaluasi total. Karena evaluasi total, maka kita tidak bisa mengatribusi penyebabnya pada satu faktor. Misalnya Profesor Gun-Gun mengatakan politik asosiatif, terus kinerja, atau mazhab. Jadi tentu pertimbangannya multifaktor. Dan multifaktor itu untuk orang per orang bisa berbeda, ya tekanannya berbeda. Tetapi menurut saya kalau kita lihat, sebenarnya dibutuhkan satu reshuffle yang lebih besar ya, lebih menyeluruh. Dibanding hanya 2 kursi kosong atau 5 yang di reshuffle. Karena target-target yang ditentukan oleh Pak Prabowo ini target yang luar biasa. Coba kalau kita membaca buku Paradoks Indonesia, ya, dengan target-target yang luar biasa. Misalnya Pak Prabowo menyampaikan pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian APBN defisit 0, keseimbangan primer harus positif. Sebab kalau tidak, utang kita akan besar pasak daripada tiang dan seterusnya. Ini dibutuhkan satu winning team yang luar biasa, ya. Baik. Itu sebabnya saya merasa Pak Prabowo masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Dan kalau tadi dikatakan apakah Ibu Sri Mulyani berbeda dengan Pak Purbaya, kalau secara umum ini masih mainstream economics ya. Dua-duanya ini Keynesian, dua-duanya lulusan dari Amerika Serikat. Hanya buku pegangannya berbeda. Kalau saya lihat buku favorit yang dibaca oleh Menteri Purbaya ini, yang dia sampaikan pernah kepada saya, itu lebih dekat dengan, atau lebih selaras dengan apa yang ditulis oleh Pak Prabowo dalam Paradoks Indonesia. Oke, baik. Kita juga ingin membahas, menarik apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan, dia mengatakan butuh reshuffle lebih besar begitu karena targetnya ini ada target program-program dari Presiden Prabowo ini Subianto ini lebih besar begitu. Bagaimana kemudian merespon mengenai apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan, termasuk juga kita ingin membahas jelang 1 tahun Presiden Prabowo Subianto, bagaimana optimismenya, kita akan bahas lengkapnya untuk Anda sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke PDIP, Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, kita di awal belum mendengar ya tanggapan dari PDI Perjuangan setelah mengetahui adanya reshuffle. Salah satunya adalah di posisi Menko Polkam, Pak Budi Gunawan. PDI Perjuangan ini menyikapinya seperti apa dengan adanya reshuffle terhadap Pak BG ini? Kami menghargai hasil evaluasi total yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dan kami juga memahami betul bahwa pemilihan pembantu presiden itu merupakan hak prerogatif Pak Prabowo. Itu sebabnya yang kami bisa sampaikan adalah kami menghargai apa yang dilakukan oleh Pak Presiden. Oke, baik. Kalau kita tarik apa yang dikatakan oleh Pak Hendrawan dalam segmen sebelumnya, ini menyebut butuh harusnya reshuffle lebih besar karena target dari program-program Presiden Prabowo Subianto ini membutuhkan adanya sosok-sosok yang benar-benar sejalan begitu. Saya mau minta respon dari Pak Sugiat merespon adanya reshuffle yang lebih besar yang dikatakan oleh PDI Perjuangan. Ya, saya sekali lagi tetap konsisten mengatakan bahwa terkait dengan reshuffle ini yang berhak menentukan apakah dibutuhkan reshuffle lebih besar atau cukup yang kemarin itu tetap ya otoritas presiden karena beliau sebagai user. Ya nanti kita lihatlah, tapi saya tetap berbaik sangka dan yakin serta optimis bahwa apapun yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kabinetnya, pendekatannya pasti pendekatan kinerja. Pasti pendekatannya beliau kan sudah sangat lama ingin mengeksekusi cita-cita luhurnya terhadap rakyat. Kan? Diberi waktu 5 tahun periode pertama ini dan insya Allah dilanjutkan periode kedua. Kan? Diberi waktu selama 5 tahun ini untuk katakanlah mengeksekusi apa yang menjadi cita-cita beliau ketika terjun di dunia politik. Bagaimana wong cilik iso gemuyu dengan program-program yang konkret ya. Bagaimana misalnya banyak sekali program-program konkret yang sudah menunggu di 2026 dan itu sedang kita susun kan. MBG harus disukseskan, terus Koperasi Desa Merah Putih harus dieksekusi. Yang paling penting hilirisasi. Yang kedua adalah bagaimana penyelamatan kekayaan negara itu bisa dikembalikan ke Republik dan dimanfaatkan. Saya pikir yang menjadi concern beliau sekarang adalah bagaimana di 2026 beliau bisa running secara cepat, the show must go on, tidak lagi terjebak dalam konflik-konflik yang tidak berkesudahan di intrik-intrik politik, tapi sudah bisa langsung mengeksekusi program-program yang bermanfaat bagi rakyat. Oke, Prof. Gun-Gun, Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sebetulnya dibutuhkan reshuffle secara lebih besar begitu dibandingkan yang sudah dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya, selalu ada kebutuhan untuk melakukan reshuffle dengan pertimbangan-pertimbangan tidak tunggal pasti ya. Selain aspek kinerja, juga konteks politik ya. Konteks politik yang saya maksud adalah dinamika yang berkembang nih di antara elit, terutama penyokong distribusi dan alokasi orang ke kabinet. Kan bisa aja petanya juga berubah. Ya tidak bisa peta hari ini kemudian dianggap akan selalu stabil. Contoh misalnya posisi Partai Golkar, posisi partai-partai yang lain, ya Partai Demokrat dan lain-lain. Nah pola hubungan di antara elit utama yang kemudian menjadi penentu proses distribusi dan alokasi orang ke sejumlah jabatan publik termasuk di kabinet, ini tentu juga menjadi faktor kedua yang penting dibaca selain aspek kinerja ya. Kemudian yang ketiga tentu ini terhubung juga dengan skala prioritas kebutuhan presiden yang tentu berhubungan dengan timing. Ini nggak mudah loh. Waktu optimal pemerintahan itu kan biasanya tahun kedua, ketiga, keempat akhir itu sudah diganggu dengan agenda elektoral. Sehingga dalam ruang sempit ini, Presiden tentu punya skala prioritas, mana yang kemudian pincang di prioritas-prioritasnya dan tentu tanggung jawab ada di Menteri. Dan Menteri harus dievaluasi. Contoh misalnya, apakah selain Menteri koordinator yang disebut Menko Polkam, apakah misalnya Polri, Kapolri, apakah kemudian Panglima TNI, misalnya ya, apakah kemudian juga menteri-menteri yang sekarang kerap kali dipersepsikan buruk karena misalnya tidak pandai membaca konteks gitu ya, harusnya misalnya menjaga jarak dari orang-orang bermasalah, kemudian satu frame dengan orang-orang bermasalah misalnya. Ini kan tentu juga jadi bahan evaluasi setiap saat oleh Presiden. Reshuffle itu bukan hanya semata-mata meletakkan bahwa itu hak prerogatif presiden, tapi juga harus membaca yang disebut dan dinamika yang berkembang dari tengah masyarakat, supaya kemudian tidak muncul yang disebut dengan
keberbedaan antara apa yang dipikirkan oleh publik dengan yang dirasakan. Ya, begitu. itu dia. Oke, baik, menarik apa yang dikatakan oleh Prof. Gun Gun. Terakhir saya mau ke Mas Freddy kalau begitu. Mas Freddy, Anda melihatnya sedemikian dibutuhkan untuk reshuffle secara besar-besaran, dan bagaimana kemudian Projo ini akan tetap berada di garis Presiden Prabowo Subianto atau sudah siap berlabuh kah pasca reshuffle ini? Mau berlabuh ke siapa? Nah, itu dia. Sudah pasti ya, kita ikut berjuang ya memenangkan Presiden Prabowo Gibran. Tentu kita akan tetap setia ya, berada di baris Presiden Prabowo, akan baik di dalam pemerintahan maupun tidak. Kita akan bersama-sama mengawal pemerintahan ini sampai tuntas, sampai selesai. Masalah tadi apakah diperlukan reshuffle lebih besar-besaran, kita serahkan kepada Presiden Prabowo. Tentu beliau yang paling tahu apa kebutuhan kabinetnya. Tapi memang saya sedikit, memang intrik-intrik politik kayak framing-framing, termasuk Ketua Umum saya, memang itu menjadi korban. Saya katakan korban karena saya tahu persis. Memang, tapi yang paling penting adalah tentu bagaimana sang menteri yang akan diberikan kepercayaan itu, bagaimana dia mendeliver bahwa program itu berjalan untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan bangsa. Itu aja, terima kasih. Oke, baik. Kita nantikan ya dua posisi kursi menteri yang sampai saat ini juga masih kosong, belum diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah diumumkan jelang 1 tahun nanti, kita nantikan bersama. Terima kasih Pak Sugiat, terima kasih Prof. Gun Gun, terima kasih Mas Freddy, dan juga terima kasih Pak Indrawan sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sejumlah hal yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian untuk menangani kasus penjarahan yang dilakukan di rumah sejumlah pejabat di Jakarta beberapa waktu lalu, termasuk untuk melangkap pelaku di lapangan serta juga menahan dan juga menetapkan sebagai tersangka para provokator di media sosial. Dan untuk membahasnya, pemirsa, bersama kami setelah hadir sejumlah narasumber. Sudah ada Komisioner Kompolnas Republik Indonesia, Pak Yusuf Warsin. Selamat malam, Bang Yusuf. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga telah hadir Prof. Ci Juliati Hisham selaku pakar sosiologi dan kriminalitas. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Prof. Cantik sekali hari ini. Ya, ini menjadi sebuah isu yang menarik karena langkah dari pihak kepolisian juga telah dilakukan. Bang Yusuf, kita ketahui bahwa langkah tegas sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, namun sebelumnya kita sama-sama mendengarkan dan juga melihat bagaimana perkembangan terkini atas kasus penjarahan yang dilakukan di rumah sejumlah pejabat publik beberapa waktu yang lalu. Polisi terus mengusut pelaku penjarahan di rumah sejumlah pejabat publik. Penjarahan itu diketahui terjadi selama beberapa hari di berbagai wilayah Jakarta. Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap 7 terduga provokator aksi yang berujung ricuh serta penjarahan rumah anggota DPR. Modus operandi perbuatan tersangka adalah menghasut dan memprovokasi massa aksi untuk melakukan penjarahan di rumah-rumah pejabat seperti Ahmad Sahroni, Eko Patrio, Uya Kuya. Selain menangkap provokator, Polda Metro Jaya telah menangkap puluhan orang sebagai tersangka penjarahan di rumah anggota DPR dan mantan Menteri Keuangan. Lantas, akankah sikap tegas Polri menindak tegas pelaku provokator dan penjara rumah para pejabat mampu mengusut dan mengungkap keberadaan aktor intelektual serta sumber pendanaan di balik kerusuhan dalam unjuk rasa? Itu tadi pertanyaannya, langsung saja kami konfirmasi kembali kepada Bang Yusuf. Silakan Bang Yusuf, apakah menurut Anda langkah cepat dan tegas juga sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku penjarahan dan juga provokator di media sosial dalam tindakan anarkistis? Ya, tentu Polri dalam hal ini sangat memahami apa yang dimaksud oleh instruksi dan arahan Bapak Presiden. Tindakan tegas yang di sini tentu kata kuncinya adalah sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya semua peristiwa yang itu terkait dengan kerusuhan, anarkisme, penjarahan dalam perspektif hukum kan itu pelanggaran hukum. Maka tentu tindakan tegas itu adalah pada proses penegakan hukum itu, sehingga setelah arahan Presiden,
kemudian Polri melakukan langkah-langkah yang itu sudah kami lihat sebagai pengawas fungsional Polri, yang itu memang mendapatkan kritikan juga, yang dimana melakukan pertama patroli berskala besar itu bagus-bagus saja, hanya dipastikan tidak menimbulkan hal-hal yang itu dapat dipersepsikan seolah-olah ada yang dilakukan tanpa proses hukum kan gitu. Tapi langkah selanjutnya kan proses hukum. Patroli berskala besar yang kemudian langkah selanjutnya melakukan penangkapan. Nah, penangkapan ini sesuai dengan mekanisme kita lihat ya sudah sesuai. 1 kali 24 jam sudah sangat banyak yang dibebaskan. Artinya dari proses penangkapan yang dilakukan itu lebih banyak yang dibebaskan daripada yang masih ditahan. Nah, selama 1 kali 24 jam. Nah, yang tidak dibebaskan dalam 1 kali 24 jam karena memang ada bukti permulaan yang kuat untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya, kemudian ditingkatkan pada penyidikan yang itu di dalamnya ada penetapan tersangka. Semua wilayah-wilayah yang itu katakanlah yang ada korbannya, yang kalau kita tolkan 10 besar, 10 korban yang meninggal dunia, yang paling besar memang dalam hal ini adalah Sulawesi Selatan. Nah, semua polda-polda itu bekerja sebagaimana yang ada di Polda Metro Jaya, yang hingga saat ini kita pantau sekitar 43 orang yang telah ditetapkan tersangka dan banyak yang dibebaskan, Nah, oleh karenanya ini adalah proses hukum. Nah, jadi begini Mbak Winnie, terlepas pun ada arahan Presiden, sesungguhnya apabila terkait dengan pelayanan pengamanan kegiatan unjuk rasa oleh masyarakat, ketika kegiatan-kegiatan unjuk rasa itu di dalamnya ada pelanggaran hukum, apalagi sampai adanya anarkisme dan menimbulkan korban, itu seperti biasa ada proses hukum. Nah, proses hukum itu juga ditemukan tidak hanya kepada yang melakukan pelanggaran dari pihak masyarakat, tapi kalau memang itu ada pelanggaran dari internal yang bertugas juga dilakukan proses hukum. Nah, dalam hal ini kan kita juga sudah melihat ada proses hukum yang sedang berlangsung pasca putusan kode etik profesi kemarin, kan ini sedang berjalan. Penyidik Bareskrim sedang bekerja di luar proses hukum kepada masyarakat yang melakukan anarkisme, perusakan dan penjarahan. Ya. Jadi ini kita pantau terus dan proses ini tentu kita dorong karena proses penegakan hukum itu kan due process model. Ada hak-hak meskipun dia tersangka tetap harus dihormati. Nah, jadi harus sesuai dengan SOP, profesional, prosedural, dan proporsional. Itu tidak boleh dilanggar. Nah, itu yang kita dorong sehingga benar-benar profesional dan lebih dari itu tentu karena ini menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini kan yang ingin ditunjukkan oleh Polri itu adalah tanggung jawab publiknya. Oleh karena itu proses hukum ini tetap transparan dan akuntabel. Iya, baik. Sementara itu, Prof. Ci, kita ketahui juga bahwa salah satu contohnya saja adanya kasus penjarahan di rumah sejumlah pejabat publik ini. Yang menjadi menarik adalah metode atau modus yang digunakan untuk menjaring orang adalah dengan menggunakan media sosial, Prof. Ya, terima kasih. Memang sekarang ini karena udah eranya ya, menggunakan media sosial itu bisa berdampak positif dan negatif. Nah, karena dianggap media sosial itu adalah media yang paling mudah dan murah, otomatis segala informasi dilakukan melalui media sosial. Nah, sehingga hal itu juga terjadi kenapa? Karena masyarakat itu memang sekarang ini kan membuka media sosial itu bagian dari kehidupannya. Nah, ini menjadi tren. Karena sedang tren ini dimanfaatkanlah oleh kelompok-kelompok tersebut untuk melakukan semacam sosialisasi. Nah, padahal itu kan dampaknya nggak bagus gitu. Tapi itu dianggap sebagai media yang paling mudah dan murah dan mencapai sasaran yang tepat gitu loh. Sehingga dia menggunakan media sosial. Ya, media sosial ini pun juga akhirnya bisa menggerakkan tidak hanya pelaku tapi juga anak-anak di bawah umur. Iya, betul.
Itu tadi eksesnya seperti itu. Karena media sosial itu kan tidak hanya dilihat atau digunakan oleh orang-orang dewasa. Kita di Indonesia belum punya aturan seperti itu. Semua anak bahkan bayi pun menggunakan hal itu. Mereka kalau nangis, orang tuanya tuh sebagian memberikan ya handphone. Karena nanti dibukanya tuh media sosial. Yang namanya anak kecil ingin taunya tinggi, sehingga dia buka-buka. Nah karena melihat seperti itu dan himbauannya, ayo kita lakukan. Ya mereka kan terpacu untuk mau dan termotivasi untuk melakukan perbuatan seperti itu. Apalagi saya dengar kalau di sana kita akan dapat sekian. Artinya dia akan bagi-bagi. Dan ketika bagi-bagi uang yang diambil dari salah satu tempat itu, dan itu merebak di media sosial, oh mereka itu sangat termotivasi untuk hal itu. Iya, ini menjadi menarik karena jika kita lihat dari sudut pandang dari Kompolnas sendiri, dari mana sumber pendanaan sehingga bisa menggerakkan orang, hingga orang itu tergiur dengan adanya, wah di sana ada yang bagi-bagi, begitu Bang Yusuf? Ya. Karena ini diusut secara hukum, tentu dia mengalir berdasarkan fakta-fakta yang ada, gitu. Jadi tidak bisa diasumsikan bahwa ini dari sini. Ya. Bagaimana faktanya itu misalnya yang dari semua 43 tersangka di Polda Metro Jaya ini, apabila klasterkan, kira-kira ada berapa orang yang berperan menghasut melalui media sosial, ada berapa orang yang itu berada di lapangan, nah, apakah punya hubungan, kan itu fakta-fakta yang harus digali. Nah dari yang menghasut ini, apakah dia berdiri sendiri atau ada jaringan? Sekali lagi penyidik dalam hal ini tentu tidak apa namanya ya kita tidak inginkan berspekulasi. Semuanya itu mengalir berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta, hanya kuncinya penyidik bekerja secara independen. Nah, independensi itu ada pada profesionalisme, ada pada integritasnya, dan di sini harus transparan dan akuntabel. Jadi seperti Polda Metro Jaya ini ada yang disebut Delvedro. Ini juga mendapat kritikan dari teman-teman dari masyarakat sipil terkait dengan penangkapan Delvedro itu. Nah, tapi kan tentu ini proses hukum. Nah, proses hukum ini bisa diuji di dalam mekanisme pra-peradilan. Nanti di situ akan terang apakah penangkapan ini yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini memiliki alat bukti yang sah atau tidak. Nah, semuanya akan terlihat nanti di situ. Nah, sekali lagi, apakah kepolisian bisa mengungkapkan soal aliran dana di dalam kerusuhan kemarin itu? Tentu kami Kompolnas, kami mendorong secara profesional itu semuanya mengalir berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada dari semua orang yang telah ditetapkan tersangka itu, bagaimana peran masing-masing, apabila dia penghasut, apakah dia berdiri sendiri atau punya jaringan. Tentu itu ada petunjuk-petunjuk di dalamnya untuk menentukan apakah memang ada dalangnya ataupun sumber dananya secara khusus. Apakah memang ada dalangnya ataupun sumber dananya, Prof. Ji? Ini yang menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Sesungguhnya apabila memang benar ada dalangnya, apa yang menjadi kepentingan bagi dalang tersebut berdasarkan pantauan Anda ataupun perhatian Anda dari seorang sosiolog ini? Kalau kita mengatakan dalang kan kita belum tahu ya. Nah, dalangnya itu siapa gitu. Tapi kalau dilihat dari perlakuan yang terjadi, di mana mereka melakukan perbuatannya itu seakan-akan sistematis, terstruktur, kita bisa ukur gitu loh, ya. Dan kita bisa lihat itu bukan mahasiswa, ya kan, berbeda gitu, bukan mahasiswa. Nah, ini siapa? Nah, kita kan harus mencari gitu. Nah, biasanya masa itu kalau sudah ada yang ngajak, itu seakan-akan apa yang diajak itu adalah suatu pembenaran. Dia akan ikut. Gitu, misalnya gini, di jalanan ada orang lagi pukul maling. Orang yang lewat nggak kenal, nggak apa, itu main pukul. Karena dia merasa bahwa dia ikut serta dengan orang-orang itu. Karena merasa, iya lo gara-gara lo begini. Nah, itu tuh gitu. Mungkin tadi ajakan dari media sosial, nah ini ada begini loh, nanti akan begini, hasilnya akan begini. Orang akan ikut. Di bawah alam sadar, orang mudah sekali terpancing untuk ikut. Nah,
Di bawah alam sadar memang bisa terpancing untuk hal itu, Prof. Tapi ini kan sesuatu yang terlihat seperti sistematis begitu ya, Prof. Ini bagaimana menurut Anda? Iya, makanya tadi saya bilang kan bahwa itu adalah kelihatannya sistematis, terstruktur gitu loh yang dia lakukan. Kenapa yang dirusak itu adalah fasilitas umum? Iya. Mahasiswa nggak ada melakukan kayak gitu, karena dia tahu gunanya fasilitas umum kan untuk rakyat, untuk banyak orang. Nah kalau sekarang tujuannya apa? Apakah memang tujuannya ingin terjadi chaos? Kan endingnya ke sana ya. Apakah ini untuk chaos atau untuk sekedar membuat huru-hara? Atau ini sekedar hanya sebagai suatu protes? Tapi kan kita dengan perbuatan tadi kita sudah bisa cari, kita lihat goalnya. Ini tujuannya chaos. Nah dengan chaos itu nanti dikaitkan lagi. Apakah tadi dengan tertabraknya atau ditabrak saya nggak tahu itu ya si Afan itu. Nah ini apa arahnya kemana gitu? Apakah ini menjadikan klimaks dari rencana chaos tersebut? Itu yang harus kita cari. Iya betul. Dan dari pihak kepolisian juga tidak tinggal diam, sudah melakukan ataupun menetapkan tersangka. Nah apa langkah selanjutnya yang harus diambil oleh pihak kepolisian? Nanti kita jawab sesaat lagi Bapak Ibu. Kami akan kembali selepas jeda. Kita lanjutkan perbincangan kami, Pak Yusuf. Tadi kami sudah sempat menanyakan apabila dari pihak kepolisian telah menetapkan tersangka, langkah apa selanjutnya untuk menyelidiki kasus ini secara tuntas? Ya, apabila sudah penetapan tersangka kan artinya sudah proses penyidikan ya. Proses penyidikan kan tentu sebenarnya alat buktinya sudah jelas, tinggal dilakukan penguatan-penguatan. Hanya pertanyaannya, apakah proses pengusutan ini hanya sampai pada orang-orang yang ada di lapangan. Dalam istilah lain, dalam level taktis. Pertanyaan publik itu bagaimana dengan intelektual dadernya, aktor intelektualnya atau dalangnya. Ya, ini tentu yang menjadi dorongan kita. Idealnya begitu gitu. Artinya peristiwa kemarin itu dinalarkan tidak mungkin seolah itu sendiri gitu. Oleh karenanya itu tadi yang saya sampaikan di awal, mengklaster-klaster. Nah, dari yang ditetapkan dalam posisi peran sebagai penghasut, apakah dia punya jaringan atau tidak, kan itu bisa digali. Nah, sampai ke level lapangan, ke taktisnya itu apakah punya hubungan langsung atau tidak. Nah, yang menjadi tantangan apabila itu terputus jaringannya. Nah, ini menjadi tantangan penyidik. Nah, kalau jaringannya tidak terputus, kami sebagai Kompolnas itu yakin penyidik bisa mengungkap setuntas-tuntasnya, termasuk pada aktor intelektual. Siapa sebenarnya apabila itu kita menalarkan bahwa ini direkayasa rusuh, diskenarui rusuh, tentu siapa gitu. Nah, sekali lagi kami tentu sebagai pengawas tidak ingin berpikiran spekulatif di dalam mengawasi itu. Semuanya itu dikerjakan berdasarkan bukti-bukti. Nah, bukti-bukti yang ada dari semua tersangka yang sudah ditetapkan ini, proses penyidikannya, nanti kemudian di dalam proses pemberkasannya itu kan masih ada penelitian jaksa penuntut umum. Apabila itu ada petunjuk-petunjuk yang harus dipenuhi terkaitan dengan perbuatannya, tidak berdiri sendiri, ya itu bisa mengungkap jaringannya. Hanya sekali lagi tentu kami juga mengerti bahwa apabila di dalam peristiwa kemarin itu ada faktor teknologi informasi yang bekerja, saya kan mengacak beberapa potongan-potongan yang itu hasutan. Hasutannya itu memang sistematis gitu. Ya ini kita kan sudah mengenal ada buzzer ya, ada buzzer seperti menyebut nama Eko, nama Uya Kuya, nama Sahroni itu memang ya tidak satu ditimpalin begitu kan itu teknologi. Nah, tentu ketika ada tersangka yang itu terkait dengan undang-undang ITE, maka proses penyidikannya kan cyber yang bekerja, maka kemungkinan itulah proses bisa mengurai apabila itu ada jaringan teknologi informasi yang bekerja, bagaimana sistem itu bekerja, apakah seperti yang kita lihat di medsos itu sistem algoritma, apakah seperti itu? Algoritma dalam artian boleh dijelaskan? Ya, yang dipahamkan ya, yang mengerti itu ya yang
mengerti tentang teknologi informasi, apakah memang yang disebut algoritma itu bisa bekerja seperti itu. Nah, itu yang saya sendiri memang kurang paham. Tentu ini pekerjaan penyidik di cyber. Nah, tapi Pak Yusuf, untuk satu akun ini kita bisa asumsikan bahwa ada orang yang anonim ini mengajak seseorang untuk melakukan perusuhan ataupun melakukan anarkistis tersebut. Tapi kita juga bisa asumsikan bahwa satu orang ini memegang akun yang ribuan. Ya, yaitu kan sistem computerized yang bekerja. Nah, akun-akun itu kan sistemnya kan komputer. Nah, sama halnya yang kejahatan cyber di luar peristiwa kerusuhan itu kan pola kerjanya kan seperti kejahatan penipuan. Yang itu terkait dengan belanja online, itu kan ada penipuan, kan sistemnya juga jaringan. Misal menggunakan rekening, tapi dalam fakta rekening itu ya bisa dipinjam atau diatasnamakan, atau hanya tempat transit. Nah, katakanlah hasil penipuannya 100 juta, dalam rekening itu transit dipecah ke banyak rekening, sudah menyebar-nyebar, itu kan harus ditelusuri. Jadi kejahatan cyber itu tidak terlepas dari sistem jaringan teknologi informasi. Iya, celakanya Prof, ini kejahatan cyber ini sangat dengan mudah menggiring masyarakat untuk melakukan sesuatu tindakan yang bersifat kriminalitas, Prof. Iya, kejahatan ini memang sudah merebak di Indonesia ya semenjak teknologinya terjadi. Termasuk mungkin salah satunya adalah dalam hal ini konteksnya penjarahan dari rumah. Iya, karena publik. Memang di media massa sosial itu ya, itu banyak sekali itu ya tayangan-tayangan yang live, gitu kan ya, yang live. Nah, kemudian memaksa para penonton kebetulan membukanya gitu untuk memberikan suatu reward, gitu kan. Nah, kemudian mereka menanyakan di mana alamat si A, alamat si B. Nah, mereka berkomentar langsung. Di sini, di situ. Nah, mereka tahu. Nah, inilah yang tadi mungkin dikatakan bahwa ini semakin seperti bola salju, menggelinding besar dan terus gitu. Dan ini yang merebak. Ini memang sudah diketahui gitu loh oleh barangkali kita nggak tahu ya siapa yang membuat skenario gitu kan, menggunakan hal ini gitu loh. Ini memang jaringan yang paling empuk gitu, paling mudah mencapai sasaran dan tepat sasaran, yaitu dengan cara teknologi tadi. Nah, ini karena apa? Anak-anak Gen Z saat ini itu namanya teknologi itu ya memang mereka. Sehingga kita lihat itu para pelakunya itu kan kebanyakan anak-anak. Anak-anak, betul. Gitu, anak-anak yang paling banyak gitu. Nah, kita lihat di sini ada apa dengan anak-anak kita? Sambil live lagi. Nah, gitu, iya. Ada apa sebenarnya? Nah, di luar dari tadi orang yang menayangkan live tadi mencari untung gitu kan, karena minta reward dan lain sebagainya. Jadi kalau kita cuma ngelihat aja dia marah, begitu loh adanya. Dia bilang marah gitu kan, kok nggak ngasih apa-apa gitu kan. Nah, seperti itu. Kita memang melihat saat ini Indonesia itu sudah dikuasai oleh cyber seperti ini, tetapi pemerintah kita belum mengarahkan untuk bagaimana menggunakan cyber ini agar memberikan keuntungan bagi masyarakat. Tapi yang terjadi kerugian. Nah, buktinya kayak judi nggak bisa ditutup kan, jaringannya gitu loh. Nah, bagaimana jadi? Harusnya sih negara hadir. Lantas bagaimana sesungguhnya Pak Yusuf untuk membedakan mana informasi yang fakta dan mana yang memang digiring opininya, Pak Yusuf? Ya, itu tadi di dalam proses penegakan hukum ini kita mendorong ya polisi tidak bekerja secara konvensional, tapi juga perlu bekerja secara teknologi karena kerusuhan anarkisme kemarin itu diakses secara terbuka menggunakan teknologi informasi yang itu di dalam media sosial, seperti terjadinya penjarahan di rumah para anggota DPR itu dan menteri itu memang disebut di dalam media sosial itu secara beruntun menyebutnya gitu. Jadi ya kita mendorong dalam hal mengusut kerusuhan, penjarahan dan anarkisme itu Polri tidak bekerja secara konvensional yang biasa-biasa saja, tapi bekerja sesuai dengan teknologi informasi, termasuk nantinya SOP penanganan unjuk rasa itu ya perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan seiring. Kalau dulu kan demonstrasi itu kan sistemnya korlap, sekarang korlapnya teknologi, teknologi korlapnya. Nah, tujuannya? Ya, semaksud tujuannya ya itu tadi terbuka untuk dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang memang ya
kita pahamkan ya dia ingin mencari keuntungan. Apapun maksudnya dia ingin mencari keuntungan, mendapatkan keuntungan. Baik, Maka Prof. itu. Singkat saja mungkin Anda ingin menyimpulkan sesuatu sebagai kata penutup? Ya, kerusuhan ini harus kita cari siapa yang menjadi dalangnya gitu loh. Kalau yang terjadi di lapangan itu hanya para pelaku gitu kan, tapi kita siapa yang menjadi desainernya itu sendiri. Nah, itu yang kita harus temukan. Saat ini kan belum ketemu. Mungkin pihak Polri sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Tadi ditambahkan dengan secara teknologi. Nah, itu mungkin yang harus dicari sehingga sampai ketemu gitu loh. Ini kan memang dengan adanya hal ini sulit memang untuk mencari dalangnya. Sulit karena apa? Teknologi itulah tadi yang menutupinya. Ya, kita harapkan ke depannya tetap saja siapapun yang berniat jahat ini bisa terungkap sehingga keadilan juga bisa ditegakkan. Terima kasih Bapak Ibu waktunya bersama kami sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan saya Windy Wellingtonia pamit undur diri. Dan saya Vena Kintan mewakili kru yang bertugas juga pamit. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama Andromeda Mercury. Terima kasih atas kebersamaan Anda pemirsa. Sampai jumpa.